Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani dengan nomor BP 201131312004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan penunjang, persiapan pemeriksaan penunjang, dan peran perawat dalam persiapan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium dan radiologi adalah pemeriksaan multifase yang berguna untuk mengidentifikasi pemeriksaan fisik untuk permintaan laboratorium untuk persiapan pemeriksaan fisik dan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga. Perawat dalam hal ini berperan penting dalam penyusunan protokol uji laboratorium dan pemberi pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga, serta berkomunikasi dengan perawat lain, dokter, serta petugas laboratorium dalam segala hal yang dapat mempengaruhi hasil uji laboratorium nanti. Pemeriksaan penunjang terbagi atas dua, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin biasanya dilakukan pada saat sebelum dilaksanakannya operasi-operasi kecil. Contohnya pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin. Pemeriksaan darah ini misalnya pemeriksaan Hb dan leukosit, sedangkan pemeriksaan urin adalah pemeriksaan fisik dan kimiawinya. Lalu yang kedua yaitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus biasanya dilaksanakan pada saat sebelum dilaksanakannya operasi-operasi besar. Di antaranya yaitu pemeriksaan laboratorium lengkap seperti analisis gas darah, fungsi ginjal, fungsi hati sesuai dengan indikasinya. Lalu yang kedua yaitu pemeriksaan radiologi. Lalu yang ketiga yaitu elektrokardiografi dan kateterisasi jantung yang sesuai dengan instruksi dokter spesialisnya. Persiapan pemeriksaan penunjang yang umumnya dilakukan yaitu yang pertama, pasien diharuskan berpuasa minimal 10 jam dan untuk pemeriksaan trigliserida disarankan berpuasa selama 12 jam. Lalu yang kedua yaitu pasien tidak boleh makan dan minum kecuali minum air putih. Lalu pasien dilarang merokok dan tidak meminum kopi dan memakan permen karet. Lalu jangan berpuasa lebih dari 14 jam dan jangan melakukan aktivitas yang banyak. Disarankan melaksanakan pemeriksaan laboratorium pada pagi hari, yaitu pada pukul 7 sampai pukul 9, karena pada saat itu basal tubuh belum melakukan banyak aktivitas. Beberapa pemeriksaan penunjang atau diagnostik yaitu diantaranya yang pertama pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah adalah pemeriksaan laboratorium yang umumnya dilakukan di rumah sakit. Lalu pemeriksaan darah dilakukan dengan mengambil sampel darah dan membawanya dan untuk diuji di laboratorium. Pemeriksaan darah berguna untuk pemeriksaan anemia dan pemeriksaan infeksi pada tubuh pasien atau klien. Pemeriksaan darah berguna untuk agar petugas kesehatan mengetahui kondisi dari analisis gas darah, zat kimia darah, sel darah, dan plasma darah, serta banyak lagi yang dapat diketahui dari pemeriksaan darah ini. Yang kedua yaitu pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, fungsi ginjal, dan apakah seseorang tersebut mengonsumsi obat-obatan. Juga dapat dilakukan pada ibu hamil untuk mengetahui kondisi kehamilan dan mendeteksi preeklamsia. Pemeriksaan urin ini bisa dilakukan untuk medical check-up rutin dan dapat dilakukan pada dokter untuk mendeteksi penyakit seperti penyakit ginjal, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Yang ketiga ada elektrokardiogram atau EKG. Elektrokardiogram atau EKG adalah pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi cara kerja jantung, khususnya irama detak jantung dan aliran listrik pada jantung. Dapat mendeteksi penyakit aritmia, pembekakan pada jantung, dan penyakit jantung koroner. Biasanya petugas kesehatan akan meminta pasien terlebih dahulu berbaring dan membuka pakaian, lalu membuka perhiasan, lalu
petugas kesehatan menempelkan elektroda pada tubuh, lengan, dan tungkai pasien. Pasien dianjurkan tidak berbicara selama dilaksanakannya pemeriksaan EKG karena dapat mempengaruhi hasil uji elektrokardiogram. Selanjutnya yaitu fotoronsen. Fotoronsen menggunakan sinar X atau sinar ronsen, berguna untuk mengetahui kondisi gigi, sendi, tulang, dan sumbatan pada saluran cerna dan saluran pernapasan. Fotoronsen dapat mengetahui kondisi jaringan dan organ tubuh. Yang kelima ada ultrasonografi atau USG. Ada CT scan. CT scan adalah pemeriksaan penunjang yang memanfaatkan sinar ronsen dengan mesin khusus untuk menciptakan gambar jaringan dan organ dalam tubuh. Gambar yang dihasilkan oleh CT scan akan terlihat lebih jelas daripada foto ronsen biasa. Pemeriksaan CT scan biasanya berlangsung sekitar 20-60 menit. MRI sepintas mirip dengan CT scan, tetapi tidak memanfaatkan sinar ronsen atau radiasi, melainkan gelombang magnet dan gelombang radio berkekuatan tinggi untuk menggambarkan kondisi organ jaringan di dalam tubuh. Selanjutnya ada fluoroskopi, adalah metode pemeriksaan radiologis yang memanfaatkan sinar ronsen untuk menghasilkan serangkaian gambar menyerupai video. Pemeriksaan penunjang ini umumnya dikombinasikan dengan zat kontras agar gambar yang dihasilkan lebih jelas. Selanjutnya ada endoskopi. Endoskopi bertujuan untuk melihat organ dalam tubuh dengan endoskop, yaitu alat berbentuk selang kecil yang elastis dan dilengkapi kamera di ujungnya. Alat ini terhubung dengan monitor atau alat layar TV sehingga dokter bisa melihat kondisi organ dalam tubuh. Ada beberapa jenis alat penunjang lainnya seperti ekokardiografi, biopsi, elektroensefalografi, pemeriksaan tinja, pemeriksaan cairan tubuh, dan pemeriksaan genetik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.